Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk hari ini Pak Tri akan membahas tentang materi koordinat kartesius, yaitu pembahasan soal 20 soal akan kita bahas di sini agar anak-anakku bisa belajar ya, untuk persiapan ulangan dan tugas untuk materi koordinat kartesius. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada anggur, ada jambu, ada apel, ada pisang. Ya. Koordinat posisi dari gambar apel adalah ini berarti koordinat posisi dari gambar apel adalah yang mana. Nah, maka kalau kita lihat dari gambar apel ini, maka koordinat posisi gambar apel ini adalah berada di D1. Nah, ini D1 adalah untuk posisi gambar apel. Jawabannya D. Ya, ini ya anak-anakku. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Sumbu X pada sistem koordinat kartesius disebut A. Ordinat, koordinat, absis, atau absen. Maka jawabannya adalah sumbu X adalah absis, sumbu Y ordinat, yang tepat jawabannya C. Ya, ingat-ingat pada koordinat kartesius sumbu X itu absis, sumbu Y itu ordinat. Ya. Berarti nanti kalau kalian menemui sistem koordinat kartesius pada gambar, X itu absisnya dan Y adalah ordinatnya. Absis pada titik koordinat P negatif 5 dan 3 adalah absisnya adalah titik P negatif 5 dan 3 memiliki absis minus 5 dan ordinat 3. Berarti negatif minus 5-nya itu absis, ordinatnya adalah 3. Yang tepat jawabannya A. Nah, ingat-ingat bila suatu titik koordinat titik apapun ya A, B, C dan sebagainya, di sini kebetulan pas koordinat titik P-nya minus 5 dan 3. Maka minus 5-nya adalah absis, ordinatnya adalah 3. Kita lanjut soal berikutnya. Titik koordinat pada gambar berikut ini adalah, ya, kita menentukan titik koordinatnya. Yang titik A berarti mulai dari X-nya dulu, negatif 5 dan 2. Titik B adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah A. Ya. TA-nya negatif 5 dan 2. B-nya adalah 2 dan 4. Jawaban yang tepat A. Kita lanjut soal nomor 5. Titik koordinat berikut yang terdapat pada kuadran 3 adalah, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 3 berarti X-nya itu bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif juga. Pada pilihan ganda yang memenuhi adalah D. S negatif 4, negatif 8, bernilai negatif, yang bernilai negatif juga jawaban yang tepat. Perhatikan S negatif 4, negatif 8. X
bernilai negatif dan Y bernilai negatif juga. Berarti titik koordinat berikut yang terdapat pada kuadran 3 itu adalah S. Ya, jawabannya D ya ini ya. Jawabannya adalah D. Ya, berikutnya bidang yang berbentuk dari titik koordinat A 6 dan 1, B 6 dan 9, C 2 dan 5, D 2 dan 1 adalah bentuknya apa? Kita gambar. Nah, yang titik yang pertama 6 dan 1, B-nya adalah 6 dan 9, C-nya adalah 2 dan 5, D-nya adalah 2 dan 1. Maka bentuknya adalah trapesium. Oke. Oke. Berarti gambar bangun terlihat trapesium, jawabannya D. Nomor 7. Bangun datar yang dibentuk titik koordinat A 2 dan 0 dan B negatif 2 dan 0, C 0 dan negatif 4 adalah, ya kita gambar. Ini dari gambar 3 titik yang A dulu adalah 2 dan 0. Ini titik yang ke B adalah negatif 2 dan 0. Yang C adalah 0 dan negatif 4. Maka dari gambar ini ternyata berbentuk segitiga sama sisi. Ya, jawabannya C. Jadi ini sisi ketiga sisinya panjangnya sama, maka bentuk segitiga sama sisi. Nomor 8, luas bangun yang dibentuk titik koordinat P negatif 3 dan 3, Q 3 dan 3, R 3 dan negatif 3, dan S negatif 3 dan negatif 3 adalah, ya kita lihat gambarnya. Nah, mencari luasnya. Berarti kita buat titiknya P dulu. P sini, P negatif 3 dan 3. Nah, ini negatif 3-nya sini, 3 pertemuannya titik P di sini. Q negatif 3 dan 3 berarti temuannya di sini. Dan R bentuknya 3 dan negatif 3 sini. Dan yang S-nya negatif 3 dan negatif 3. Ini pada kuadran 3. Ya. Ini kuadran 1 di Q, kuadran 2 di P, kuadran 3 di S, dan kuadran 4 di R. Bentuknya adalah persegi panjang. Nah, dengan panjangnya satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dan mencari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 5, 6. 6 kali 6. Jadi 36 satuan luas. Nah, adalah bentuknya persegi. Sama ini berarti ya. Maka luas satuannya berapa? Ya 6 kali 6, 36 satuan luas. Jawabannya D. Oke, berikutnya nomor 9. Keliling bangun datar yang dibentuk dari titik koordinat A 1,6, B 4,6, dan C 4,2 adalah, dari 3 titik ini kita gambar dulu untuk mencari kelilingnya. Nah, bentuknya ternyata segitiga. Titik A itu 1,6, B adalah 4,6, C adalah 4,2. 4X dulu baru Y ya. 4,2. Maka di sini kita gambar. Halo. Belum salam Bapak Ikon. Oh gitu, enje.
Kita lanjutkan lagi kelilingnya, koordinat kelilingnya kita. Maka di sini panjang AC, ya ini panjang AC menggunakan Pythagoras, maka di sini panjang AC-nya adalah AB. Ini ya dilihat dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka di sini 1 2 3 4 ya sama 1 2 3. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 25 5 satuan. Ya. Jadi kelilingnya adalah kita jumlahkan 3 sisinya 3, 4 dan 5 adalah 12 satuan keliling. Jawabannya A. Nomor 10. Nilai X dan Y yang ada pada kuadran 3 adalah nilai X dan Y pada kuadran 3 adalah pilihan A positif semua di kuadran 1 ya. Pilihan B X positif Y negatif di kuadran 4. Pilihan C itu X negatif dan Y positif di kuadran 1. Pilihan D semua negatif di kuadran 3. Berarti jawabannya D ya, kuadran 3. Oke, kita lihat lagi. Soal berikutnya nomor 11. Yang merupakan absis pada titik A 4 dan minus 3 adalah absisnya 4, ordinatnya minus 3. Jadi jawab tepat A. Absis ya. Ordinat. Ini absis, ini ordinat. Kita lihat titik Y min 3,1 terletak pada kuadran berapa? Nah, karena X negatif dan Y positif, maka berada di kuadran 1. 2, mau di kuadran 2, yang tepatnya B. Ini negatif, ini positif. Jadi berada pada kuadran 2. Oke, kita lanjut nomor 13. Diketahui titik A negatif 2,5, titik B 0,4 dan titik C 2,3 dan titik D negatif 3,0. Titik yang jaraknya paling dekat dengan titik asal O adalah titik A, titik B, titik C, atau titik D. Nah, maka kita cari jaraknya satu persatu. Titik A negatif 2,5 dengan titik O 0,0. Maka kita cari jaraknya dengan rumus ini AO. Ya, dengan AO dulu kita lihat jarak A ke 0 ya. Maka negatif 2 min negatif 0 pangkat 2. 5 min 0 pangkat 2. Jadi di sini tinggal negatif 2 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Maka di sini 4 ditambah 25 akar 29. Akar 29 ini yang B jarak B dengan O ke 0 ya. Kita titik B-nya 0,0 kuadrat, 4,0 dikurangi 0 kuadrat, nih 4 kuadrat sama dengan 16, 4. Oke. Yang C jaraknya kita lihat jarak C ya, titik C ke 0. Oke, titik C ke 0. Berarti 2,2 kurangi 0 kuadrat, negatif 3 kurangi 0 kuadrat. Nah, ini lihat 2 kuadrat tambah minus 3 kuadrat, 4 tambah 3 akar 13. Oke, sekarang yang D negatif 3, 0 dengan 0,0. Ini titik D ya, terakhir ya. Maka ketemunya min 3 kurangi ini, 0 ini menjadi ini, negatif 3 kuadrat jadi 9. Di O-nya kejarak 0-nya 3. Berarti jawabannya D. Ya. Ini jaraknya paling dekat. Ya, kita lanjutkan. Jarak titik B 7, negatif 6 terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah A terletak di bawah sumbu X dan sebelah kiri sumbu Y. B
B terletak di bawah sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y. C terletak di atas sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y. D terletak di atas sumbu X dan sumbu kiri Y. Ya, maka jawabannya adalah di titik D berada di kuadran 4. Ya, maka berada di bawah sumbu X di sebelah kanan sumbu Y. Ya, ini jawabannya adalah B. Kita lanjut berikutnya nomor 15. Jarak titik A 10,9 ke titik B 2,3 adalah, maka kita cari A ke B, kita cari jaraknya. Titik A 10,9 ke titik B 2,3. 2 dan 3. Maka kita mencari jarak, rumusnya ini ya. XA min XB pangkat 2, YA min YB pangkat 2. Kita masukkan di sini. XA-nya 10, XB-nya adalah 2. Ini X, ini dikurangi ini, terus dikuadratkan. Baru yang kedua 9 dikurangi yang 3 ini dipangkatkan 2. Untuk mencari jarak rumusnya ini ya. AB maka 8 kuadrat ditambah B kuadrat, maka 64 tambah 36 adalah 100, akar dari 100 adalah 10. Jadi jawaban yang tepat C, 15. Ya, nomor 16. Di antara titik berikut yang terletak di kuadran 2 adalah, di kuadran 2. Ya, mari kita satu persatu. Yang A, X dan Y bernilai positif, maka berada di kuadran 1. Yang B, X negatif, Y positif, maka berada di kuadran 2. Oke. C yaitu X positif, ya, Y-nya negatif, maka berada di kuadran 4. Dan D negatif semua, maka berada di kuadran 3. Jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut nomor 17 ya. Nomor 17 sampai nomor 20 berarti memakai gambar ini semuanya, yaitu jarak dari titik P ke titik Q adalah A 3 satuan, P 4 satuan, C 6 satuan, D 5 satuan. Nah, maka di sini bisa kita hitung bersama-sama, yaitu jarak titik P dan Q dulu. Ya, yang pertama P dan Q. Oke. Ini ya, jarak titik P ke titik Q. Kita lihat, selesaikan. Pada gambar terlihat pada PQ ada 3 satuan. Berarti jawabannya A. 3 satuan 1, 2, 3. Bisa dihitung. Nomor berikutnya. Keliling ya 18 dari bangun PQRS. PQRS ya, ini keliling dari bangun ini berapa? Oke, berarti kita jumlahkan 1, 2, 3. Berarti bangun PQRS adalah persegi dengan panjang 3 satuan, maka keliling PQRS kelilingnya berapa? 3, 1, 2, 3 sebanyak ada 4 ya, 4 kali 3 12 satuan. Jawabannya B. Keliling tinggal jumlahkan semuanya. Berikutnya keliling bangun KLMN. Nah, ini berarti KLMN adalah berapa satuan? KLMN adalah bangun persegi dengan panjang 5 dan lebarnya 2 satuan. Keliling KLM adalah 2P plus L, berarti 2 5 ya, tambah 2 perkalian tambahkan 7 jadi 14. Jawabannya A. Oke, yang ini jawabannya A, 4 satuan. Oke, 4 satuan. Ini ya udah tahu. Ini rumusnya 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 ya, kalikan 2. Oke, sudah. Berikutnya ini tadi yang berikutnya keliling bangun ABC adalah ini ABC, kelilingnya berapa? Oke, kita cari
Untuk panjang AC-nya, AC sini adalah 5 kuadrat 1 2 3, AC ini yang kita cari ya. 5 kuadrat 1 2 3 4 5 ya, ini BC ya, 1 2 3 3 kuadrat 25 tambah 9 34 ya. Jadi kelilingnya 5 ini 1 2 3 4 5 ditambah 3 tambah akar 34. Jadi 8 tambah akar 34, jawabannya adalah C. Kalau ini akar tidak, ini dalam bentuk akar ini, berarti berhenti sampai sini aja kalau tidak ada penyelesaiannya. Ya, terima kasih anak-anakku. Inilah tadi 20 soal untuk materi koordinat kartesius. Pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 20 silahkan untuk dipelajari. Terima kasih.